Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan cara membuat alat praktikum rangkaian inverter sederhana DC ke AC, ya. Jadi DC 12 volt menjadi AC 220 volt. Tapi sebelumnya, bagi yang belum like and subscribe, ya, jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar dapat informasi video-video terbaru untuk pembelajaran dari saya. Baik, kita lanjut materi, ya. Yang pertama, alat yang kita gunakan dalam pembuatan alat praktikum, ya, rangkaian inverter yang pertama yaitu gergaji, palu atau martil, tang, kuas, obeng plus bor listrik, solder, ya. Nah, berikutnya bahannya yang digunakan. Yang pertama triplek dengan ketebalan 8 mm, kemudian cat, kemudian baut skru, bola lampu 15 watt AC, ya, kabel listrik, trafo City 5 ampere, transistor 2N3055 tipenya, kemudian resistor 100 ohm yang 5 watt, ya, sering orang sebut resistor batu. Kemudian baterai 12 volt, ya. Ini kita gunakan baterai kereta atau Honda, ya. Kemudian stop kontak, panel listrik, fitting lampu, kemudian PCB atau lampu, PCB polos, kemudian spidol, paku, baut skrup, penjepit buaya merah dan hitam warnanya, kemudian timah, ya, kemudian larutan ferit, ya, untuk melarutkan PCB polos, ya. Kemudian kita lihat rangkaiannya. Nah, rangkaian inverternya seperti ini. Kita menggunakan baterai 12 volt, ya. Kemudian kita menggunakan transistor 2 buah TR2N3055, jadi 2N3055, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, tipenya adalah NPN, keduanya ya, jenisnya tipe NPN. Kemudian resistor 100 ohm 5 watt, 2 buah resistor 100 ohm 5 watt, ya. Kemudian trafo City, ya, 0, 110, 220, kemudian yang di sini 12 volt City dan 12 volt. Nah, ini rangkaiannya bisa kita amati, ya. Jadi kabel yang terhubung nantinya bentuknya seperti ini, seperti rangkaian. Kalau kita lihat dari bentuk gambar, ya, skema gambarnya ini skema rangkaian, skema gambar. Ini sebuah alat inverternya, ini dia, ya. Kemudian ada stop kontak, ya, di sini stop kontak. Di sini ada lampu nantinya kita buat, ini lampu. Kemudian di sini ini jack, ya, positif, negatif, merah dan hitam. Ini nanti kita hubungkan kepada sebuah sumber tegangan DC, ya, baterai Honda atau kereta. Oke, kita lanjut. Yang pertama langkahnya yaitu triplek dipotong dengan ukuran panjang 30 cm dikali 20 cm dan 30 cm kali 15 cm. Sebenarnya sih terserah Anda membuatnya nantinya ukurannya. Kemudian kita lihat kedua triplek dipaku membentuk sudut 90 derajat. Ini bisa saja membuat kotak atau ditutup, tapi ini untuk mempermudah, mudah dilihat oleh anak serta didik yang ingin belajar melihat rangkaian. Jadi tidak buka tutup, hanya dirangkai, saya rangkai seperti ini bentuknya biar mempermudah saja terlihat semuanya. Oke, kita next. Triplek dicat dengan menggunakan kuas, ya, dicat. Kebetulan warna hijau saya cat. Kemudian kita lihat PCB polos digambar dengan spidol untuk membuat rangkaian inverter untuk meletakkan resistor dan transistor dan kemudian dimasukkan ke dalam larutan ferit. Nah, sebetulnya ini sudah saya gambar, sudah selesai dan sudah saya solder. Ya, jalurnya pertama saya gambar dengan spidol, kemudian dilarut dengan larutan ferit. Jadi tembaga kuningan itu larut, yang spidolnya tidak larut. Jadi berbentuk pengganti kabel sebenarnya. Jadi nampak rapi, ya, kabelnya diganti dengan tembaga ini supaya rangkaian itu bisa terhubung. Next, kita lihat selanjutnya. Nah, tadi kelihatan dari bawah, sekarang kelihatan dari tampilan atas, ya. Transistor dan resistor dipasang ke PCB dan kemudian disolder tadi itu.
ya. Nah, ini dia sudah terpasang posisinya. Ini resistor batu 100 ohm, ini 100 ohm, kemudian transistor yang 2N3055 tadi tipe NPN, ya 2 buah. Kemudian berikutnya kita lihat. Nah, kita pasang trafonya. Ya, kemudian ini tadi juga kita pasang rangkaian sudah kita solder tadi, ya. Trafo dan rangkaian inverter dibaut ke triplek yang sudah kita rakit tadi, ya. Kemudian selanjutnya, dua buah piting lampu ya dipasang ke triplek, dihubungkan ke trafo dengan tegangan 100 volt dan 220 volt. Nah, yang ini dua kabel terhubung ke 110 volt, kemudian dua kabel lagi ini terhubung 220 volt. Biar nanti kita bedakan cahaya yang dihasilkan. Ini sama-sama nanti kita pasang bola lampu, ya. Apa yang dihasilkan, gitu. Bagaimana cahaya yang dihasilkan oleh tegangan tersebut, ya. Kita lihat. Kemudian kita pasang kabel inputnya, kabel input positif dan negatif. Baterai dibuat dengan menggunakan penjepit buaya, ya, yang positif warna merah dan yang negatif warna hitam. Kemudian bola lampu 15 watt. Ini 15 watt, sama-sama 15 watt sudah kita pasang ke dalam fittingnya, ya. Nah, kita lihat. Kedua stop kontak dipasang pada triplek dan dihubungkan pada trafo dengan tegangan 110 volt dan 220 volt. Nah, ini saya pasang stop kontak. Sebenarnya di sini juga stop kontak untuk bisa digunakan untuk mengecas handphone atau bisa mengecek dengan multitester berapa tegangan kerjanya di stop kontak ini. Nah, ya. Kita lihat nanti apa perbedaannya. Kemudian kita lihat pemberian kabel, ya, atau nama pada rangkaian lampu dan output pada kedua stop kontak. Jadi di sini kita konekkan, ya, label, ya, pemberian label. Di sini ada output AC 100 volt, di sini ada output AC 220 volt. Kemudian di sini lampu A AC 110 volt, di sini lampu B AC 220 volt. Nah, di sini kita buat namanya rangkaian inverter DC ke AC. Ya, kita lanjut. Next. Di bagian belakang diberi label juga, ya, nama input DC 12 volt. Nah, di sini input DC. Ya, DC itu direct current, arus DC arus searah sebesar 12 volt, ya. Nah, di sini sebenarnya menjepit aja nih. Dijepitkan biar tidak biar nampak rapi saja. Nanti kalau sudah dihubungkan sebuah baterai, kita buka jepitannya, kita hubungkan ke baterai, ya. Nah, kemudian kita lihat penggunaan alat praktikum, ya. Nah, ini yang pastinya sudah saya gunakan dalam praktikum di sekolah. Siswa juga semangat, termotivasi, dia ingin belajar membuatnya dan memahaminya, gitu ya, rangkaian inverter ini. Kita lihat menggunakan alat praktikum rangkaian inverter DC ke AC, kita membutuhkan sebuah baterai bertegangan 12 volt. Cara penggunaan rangkaian inverter DC ke AC sebagai berikut. Kita lihat nih gambar kegiatan. Kita lihat baterai 12 volt belum dihubungkan pada rangkaian inverter sehingga lampu belum menyala, kan belum menyala nih. Dua-dua, ya. Next, kita lihat. Nah, kita hubungkan yang kabel merah, ya, penjepit buaya merah positif, penjepit yang hitam negatif dihubungkan. Nah, inverter dan rangkaian inverter dan lampu menyala, dan cahaya yang dihasilkan lampu berbeda karena tegangan yang dihasilkan rangkaian inverter berbeda. Ya, di sini 220 volt, di sini 110 volt. Nampak perbedaannya, hasilnya berarti rangkaian ini sudah bekerja. Ya, rangkaian ini sudah bekerja dengan baik. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara mengukur, ya, menggunakan multitester digital, yaitu voltmeter digital. Ya, kita lihat. Nah, kita ukur di sini, ya. Bagian output pada stop kontak dengan tegangan 220 volt diukur dengan menggunakan voltmeter digital. Kalau kita amati betul-betul, di sini tertulis 194 volt. Ya, 194 volt. Kebetulan ini daya baterainya yang mungkin tidak mencapai 12 volt, jadi dia pengaruh terhadap outputnya. Ya, tidak pas betul 220 volt, tetapi sudah bisa digunakan. Ya. Nah, kita amati dari stop kontak tadi,
kita ukur dengan menggunakan multitester digital dengan selektor voltmeter DC. Voltmeter AC ya, karena yang kita ukur adalah AC. Ini sudah AC, hidup, nyala lampu AC-nya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang 110 volt ya, yang 110 volt. Kalau kita amati ini ya 90-an ini ya. 94 ya, 94 volt. Jadi 110 volt mendekati ya. Bagian output pada stop kontak dengan tegangan 110 volt diukur dengan menggunakan voltmeter digital. Ya, dengan selektor nih pilihannya kita posisikan adalah DC ya, voltmeter DC. Nah, multitester ini yang pastinya tiga kegunaan, bisa mengukur resistor, ya bisa mengukur tegangan AC dan tegangan DC. Ya, sebenarnya bisa juga mengukur transistor, resistor, ya, kapasitor juga. Kita lihat di sini. Selanjutnya, setelah diukur, itulah dia nampak perbedaan. Dari cahaya saja kita sudah lihat, oh ternyata tegangan yang tinggi itu cahayanya tinggi, besar, ya. Kemudian yang rendah ini cahayanya redup, ya, mengecil. Jadi bisa kita bedakan. Sehingga dengan pengamatan ini, oh ternyata yang membedakan cahaya ini terang gelapnya ternyata adalah sebuah tegangan. Jika tegangannya besar, maka cahaya yang dihasilkan lebih terang dibanding dengan tegangan yang kecil. Jadi cahayanya lebih redup, cahaya lampunya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, bisa membantu lebih mudah memahami rangkaian inverter. Baik, salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, terima kasih bagi yang sudah like and subscribe. Salam sukses luar biasa.